Ya. Ya. Yang Boleh Pak. kok internetnya bagus. Masuk. Lele. Terang apa? Ibu, terang. Lele. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi walit bima kasabat wa hum la yuzlamun. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Man sakulat minhu paman sakulat Mawazinuhu mawazinuhu fa huwa fi radiyah. radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu Fa umuhu Hawiyah. awiyah. khawiyah. Wa ma adraka ma hiya Narun. narun hamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca ayat yang ke 196 ya. Ya. Nah, ini agak panjang ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj wala tahliku ru'usakum hatta yabluggal hadith faman kana minkum maridan aw bihi asam minar ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqah aw nusuk Nusukin. fa iza amintum faman ta'abil umrati ilal hajj amastaysara minal hajj faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ya, ini diulang-ulang di Pak Nas. Sekarang kita membacanya dulu ya, dari bahasa dulu kita lihat. Wa atimmu. Ini tugas berikut pakai wa ya. Yang sebelumnya ada enggak? Yang sebelumnya kan wa amfiku. Yang sebelumnya apa? Wa anfiqu. Sesudah itu di atasnya lagi waqo haram. enggak, itu kan semirip fil amal kok. Qatiluhum. Ya, waqatiluhum. Nah, itu. Kan masih itu ya. Ya. Malah di atasnya lagi ada waqatilu fisabilillah 190. Ke situ diatapkan waw itu. Oh, ya. Jadi pertama kan waqatilu fisabilillah 190 supaya jangan jauh kita melihat. Sudah itu waqtulu waqtuluhum. Sudah itu apa lagi? Waqatiluhum 193. Sudah itu wa amfiku fisabilillah. Wa ahsinu sama baru sekarang wa atimmu aja. ya kan? Ya. Nah, wa atim. Jadi diperintah
perintah-perintah, Hmm. perintah-perintah. Terus, ya itu yang jelasnya. Nah, sekarang atimmu. Atimmu. Atimmu itu kita lihat dulu bentuk katanya, bentuk kata apa itu? Oh, Fi'il fi'il amar. Fi'il amar. Fil. Nah, langsung sekali fil amar ya. Ya. Apa arti fil amar? Perintah. perintah. Nah, perintah. Apakah setiap perintah wajib? Perintah. Enggak, Belum Pak. tentu, tergantung. Tergantung. Jadi begitu caranya mengistimbatkan atau menetapkan hukum di orang fikih. Jadi bukan seluruh fil amar wajib, tapi lihat keadaan. Kalau ini wajib nampaknya nih. Ya. Ya, Nah, Pak. Ya, wajib, iya. Pak. Ada nanti disuruh tapi sifatnya sunat. Nah, ada gitu ya. Iya. Itu mengajinya sama, kalau kami dulu mengaji sama Profesor Amir Saripudin. Dia sudah almarhum. Almarhum. Iya. Nah, Amir Saripudin yang Ya, Pak. banyak lagi guru-guru yang lainnya. Tapi lama-lama nanti memang fikih ya, fikih itu. Nah, sekarang wa atimmu fil amar. Nah, kita cari dulu. Atimmu ini fil amar apa fil madinya? Tamma. Sama. Tamma. Tamma. Sama. Ya, Pak. Tamma Tamma yatimmu. yatimmu. Ya kan? Dia gitu. Coba. Ya. Tamma. Tamma yatimmu. Ya, tamma yatimmu. Kalau membuat fil amar misalnya kalau sudah digantilah menjadi ya menjadi ta ya. Ya. Yatimmu. Ya. Yatimmu. Nah, terus Yatimmu. Terus dibuang ke tamma tambah alif. tatimmu. Nah, kenapa kalau tatimmu ditambah alif itu? Dihilangkan apanya? Iya, yu. Tatimmu dihilangkan tanya. Hilangkan tanya, Yatim. Alif. Yatimmu. tapi bisa dibaca. Yang tambah alif itu yang tidak bisa dibaca. Iya. Ini kan Ini bisa dibaca. Misalnya kan tamma, tamma. Aslinya kan itu kan karena apa itu berganda. Ya aslinya tamama, tamma. Terus jadikan fil mudhari. Iya, timu. Nah, langsung pakai ta misalnya. Kalau ya kan failnya nanti huwa. Kalau ta kan failnya anta langsung. Iya, tatimu. Timu. Terus Tatimu dibuang tanya. Iya kan? Bisa dibaca. Sama. ya dibuang tanya bisa dibaca. Iya. Bisa. Nah, kalau bisa Sama. Tam. ya. Kalau bisa tentu biasanya misalnya begini. Nasara. Coba kalau Nasara apa Ya, dari Ya, jadi tansuru. pakai ta sekali langsung. Tansuru. Tansuru hilangkan ta. Unsur. Bisa dibaca. Enggak bisa. Oleh karena itu ditambah alif. Ya, Nah, kalau tambah alif, baris alif kemana? Ke depan. Kalau di tengah. tergantung baris tengah. Kalau tansuru kan baris depan dia. Iya. Totnya itu. Nah, maka dibuat unsur. Unsur. Tapi kalau ini misalnya setelah dihapuskan alif, sudah dihapuskan ta, bisa dibaca apa enggak? Bisa, Pak. Nah, kenapa harus ditambah lagi? Nah, kenapa tuh, Pak? Ya, itulah. Jawabnya sebenarnya karena dia mudhaf itu karena berganda. Oh. Ya kan, misalnya tatimu, dihilangkan tak? Ya, dibuatlah misalnya timmu. Timu. Jadi dia sebenarnya itu makanya ini apakah kalau tamma berarti tamma? Tamma. Menyempurnakan. Iya, namanya saja bahasa Indonesia tamat. Tamat. Menyelesaikan. Ya, selesai. Tamat.
Kalau menamatkan, Atamma. ah, jadi sebenarnya fi'il madinya atamma. Oh, 4 ya, Pak. Ya. Atamma, terus apa lagi? Mudhari'nya Yutimu. yutimmu. Yutimu. Ah. Kalau yutimmu, itu sama juga. Kalau yutimmu, dihapuskan tanya. Tentu menjadi tutimmu. Ya. Tutimmu bukan ta. Yutimu. Karena dia berganda, maka tetap ditambah alif. Karena berganda. Sebab aslinya itu kan sama seperti aslama. Yang sehat. Aslama, apa fi'il mudhari'nya? Aslimu atau tuslimu, kan gitu. Tuslimu, ya. Terus dihapuskan tanya itu. Dihapuskan tanya kan sebenarnya tuh aslimu masih bisa sebenarnya nggak bisa dibaca dia itu kan tuh aslimu. Bisa dibaca juga kan tuh aslimu itu. Iya. Dihapuskan tanya Yuslimu. menjadi apa? Yuslimu. Mana? Yuslimu. Aslim. Kan aslim jadi. Iya. Kan aslim ya? Iya, Pak. Iya. Nah, itu dia. Itu makanya dia atim. Sebenarnya ini atimum. Jadi dia karena mim 2 ganda sama, maka dia tetap dibaca. Kalau fi'il amar apa katanya? Fi'il amarnya kalau bentuk tunggal apa dia? Sempurnakanlah gitu. Sempurnakanlah. Ya, kalau kan sebenarnya kalau sempurnakanlah. Jadi atim di gandanya macam-macam itu tetap juga dibaca atim. Atimu. Iya, atimmu 1. Atim. Kalau dibaca atim berarti kan mim 1. Hilang 1 mim. Iya, hilang 1 mim jadinya. Itu maka dikasih tetap juga atimmu dia. Atimmu. Nah, kalau 2 Atimma. atimma. Pakai alif. Nah, kalau banyak Atimu. nah ini dia. Gitu. Jadi aslinya ini bukan 3 huruf ini, aslinya 4 tambahan 1. Aslinya 4. Iya. Jadi atimmu. Apa jadi fi'il amar? Mana fa'ilnya? Antum. Ya, antum. 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 Kalau antum berarti kalau menerjemahkannya apa itu? Wa atimmu. Dan kamu sempurnakanlah. Kamu sempurnakanlah. Dan menyempurnakanlah kamu boleh ya. Dan kamu sempurnakan boleh. Sempurnakan. Kamunya maksudnya siapa ini? Orang yang melakukan haji. Iya. Ya. Iya, orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadah haji. Kan gitu? Iya. Al-hajjah apa itu? Al-hajjah. Ya. Maf'ul. Maf'ul bih. Nah, soal cerita sempurna ini atim ya. Nah, jadi kalau sempurnakanlah berarti disempurnakan. Nah, itu maka kalau diterjemahkan biasanya kalau sempurna itu atau ditamatkan, dicukupkan, berarti kamu sempurnakanlah akan ibadah haji wal umrata, dan kamu sempurnakan pula lah akan ibadah umrah. Kedua-duanya itu kan jadi apa nih? Maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Maf'ul bih namanya. Sekarang disebutkan aja dulu enggak saya sebutkan karena nanti maf'ul itu kan ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak.
ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul ajlih. Nah, banyak itu nanti Ini bagi-bagi. ajli. Ya, kalau dulu orang mulai belajar disebutkan nanti ini maf'ul bih, ini maf'ul panjangnya, ini sabuk yang saja maf'ul bih. Apa dikatakan yang dimaksud dengan maf'ul bih? Objek. Objek Ya, lengkap kalau dari maf'ul mutlak kan objek juga. Oh gitu ya Pak. Maf'ul ma'ah mutlak objek juga. Cuma begini, kalau ini maf'ul bih itu betul-betul yang menjadi objeknya itu tidak ada hubungan dengan kata kerjanya. Oh, Ya, misalnya sempurnakanlah oleh kamu akan haji ya. Atau saya memakan roti ya kan, roti tidak ada memang, jadi betul-betul jadi objek dia. tidak ada hubungan. Iya, tidak ada hubungannya, memang betul-betul semata-mata jadi objek atau pelengkap penderita. Itu maka itu. Jadi wa atimmu. Nah, sekarang kata-kata kamu sempurnakanlah atau menyempurnakanlah kamu. Kamu cukupkanlah ibadah haji dan ibadah umrah. Nah, berarti pengertian sempurna di sini apa? Syarat-syaratnya cukup. Nah, boleh. Jadi kalau lihat fikih apa mulai rukun syarat melaksanakan ibadah haji. Itu rukun syarat. Sudah itu apa lagi kira-kira? Karena begini nanti. Kalau maksud disempurnakan itu kan mulai dari A sampai Z. Kan begitu? Ya. Sempurnakan misalnya kalau mengukur tadi, ya memang berapa senti, berapa meter. Kalau menakar, berapa liter, berapa mili, kan gitu. Jelas. Nah, jadi itu pun begitu. Kamu menyempurnakanlah kamu akan ibadah haji. Jadi bisa kita pahami sempurna dari apa namanya, dari rukun syarat. Sudah itu bisa juga sempurna. Itu yang belajar orang mengenai mana yang hakikat, mana ma'rifat, mana yang syariat. Jadi yang kalau sudah sempurnakan ini berarti yang disempurnakan apa yang lagi disempurnakan itu? Selain daripada yang nyata kan itu apa ya, rukun syaratnya. Kemudian apalagi yang Istitaahnya. Ya kalau niat kan termasuk apa itu? Termasuk rukun syarat. Sudah itu ya berarti istitaahnya itu termasuk juga rukun syarat ya. Ya. Tapi selain dari itu yang disempurnakan, termasuk yang disempurnakan itu adalah kepenuhan atau kehusukan atau keseriusan daripada jiwa kita. Ya, Nah, sudah itu yang disempurnakan itu apalagi ilmunya, ilmu-ilmu yang bersangkut itu. Ya. Ada teringat saya, kenapa tidak dibuat misalnya kalau khatamah begitu. Kalau khatam apa berarti khatam? Tamat. Kalau tamat asli Arabnya juga. Apa tamat. beda khatam sama tamat? Tamat ya. Sama, Pak. Ya kenapa Allah mengatakan di sini atimmu? Yang di tempat lain sebenarnya kata khatam, kalau khatam Allah mengatakan dia mencap itu, khatamallahu ala qulubihim. Tapi kalau kita tamat Quran itu disebut khatam. Dalam Quran. Ya, itu kita yang membuat itu khatam. Sebenarnya ya kalau khatam itu berarti ya memang tamat juga artinya. Tapi kalau khatam dalam Quran itu khatamallahu ala qulubihim wa ala itu melak atau mensegel, menutup. Namanya itu maka disebut Nabi Muhammad khatimun Nabi ya, penutup Nabi, khataman Nabi ya.
Jadi apa bedanya itu? Kenapa aturan ini bisa dibuat sini? Khatimu, atau kalau khatam, tentu khatama yaktimu akhtim al-hajj. Jadi di sini memang sempurna ya. Sempurna lahir dan batin. Jadi orang yang melaksanakan sudah berangkat orang pergi haji belum lagi? Belum, Pak. Ya tanggal 2 Mei katanya. Oh, Iya, Itu. Mei. Disempurnakan rukun syarat, disempurnakan segala-galanya. Jadi kedua-duanya lahir batinnya lah ibadah haji. Satu. Yang kedua, kalau andai kata ini wow ini kan memperpendek. Kalau dipanjangkan apa itu? Wa atimul. wa atimul umrota. Nah, jadi kalau dua kalimat ini wa atimul hajja lillah wa atimul umrata Umrah. lillah. Nah, jadi itu maka saya sebutkan sebenarnya ibadah haji itu kapan dilaksanakan? Bulan Zulhijjah. Ya, bulan Zulhijjah itu berarti bulan yang keberapa? Ke-12. Ke-12. Bulan yang ke-12 ya. Ya. Sebelum bulan 12 itu awal bulan, kalau yang pertama bulan pertama namanya. Kan bulan pertama. Ya. Nah, kalau bulan pertama sampai ke-12 kan setahun. Ya. Jadi sudah setahun kehidupan baru ada apa? Oh, ibadah haji. Maksudnya kalau manusia setahun kan belum mungkin. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun keberapa baru ada kewajiban bagi seorang ibadah haji. Kalau sudah bisa Kalau mencari. ada uangnya misalnya, Ya. mampu dia. Umur berapa dia? Berapa kali apanya tahunnya? Kalau ke Bali ya Pak, mungkin? Ya, sudah balik berakal ya. Iya. Nah, jadi sudah balik berakal, sudah disuruh dia menyempurnakan itu. Tapi kadang-kadang kan kalau uangnya sendiri kan belum cukup lagi mungkin tuh Pak. Iya, itu maksudnya pokoknya uangnya sendiri ataupun pokoknya sudah ada kemampuan. Ini kan soal menghitung hari ke-12, bulan ke-12. Kan berarti dipakai tetap itu hitungannya kan setahun. Jadi sampai umur 15 dia kan sudah balik berakal itu. Sudah. Nah, jadi itu makanya bisa kita pandang ibadah haji itu diletakkan pula di rukun Islam. Yang Rukun Islam terakhir itu, ya. iya, rukun Islam terakhir. Tapi ada pula saya lihat rukun Islam terakhir puasa. Iya enggak? Enggak letaknya gitu. Enggak ya Pak. Enggak ada. Enggak. Enggak ada ya. Coba lihat nanti. Pertama, apakah rukun Islam pertama? Mengucap 2 kali syahadat. Terus apa yang kedua? Sholat. Mendirikan sholat. Yang ketiga? Puasa. Puasa. Yang keempat? Berzakat. Yang kelima? Haji. Bagi yang mampu. Ya, kalau zakat yang punya nisab juga ya. Iya. Nisab. Begitu letaknya ya. Mungkin saya pernah salah baca. Jadi 5. Nah, itu makanya yang kelima, taruhlah yang kelima. Kalau sudah balik dia berarti pergi. Ibadah haji kan pergi ke Mekah. Iya. Nah, kemudian ditinggalkannya sanak saudaranya, orang tuanya. Yang jelas itu pergi sendiri atau macam-macam lah pergi. Nah, itu sebenarnya kan sudah ada hikmah. Sebenarnya mulai memperagakan
kehidupan menuju ke akhirat. Itu sebenarnya ibadah haji itu. Kan pergi dia ke sana berkumpul, ya, Pernah kemudian masalah. iya kadang mahsyar dia mengendalikan nafsu, tidak berpakaian, tidak berjahit, yang laki-laki ya kan sudah mulai digambarkan itu. Nah, mulai digambarkan berarti kehidupannya bukan kehidupan di dunia ini saja, berarti sudah digambarkan dunia dan akhirat. Nah, begitu konsepnya. Itu ditangkap itu ya. Iya, Pak. Itu maksudnya peragaan, bukan untuk supaya disebut. Itu maka pakai lillah di belakang. Lillahi. Kan itu maka pakai lillah. Wa atimul hajja lillah. Wa atimul umrata. Lillah. Nah, jadi kalau kita lihat ibadah haji dan ibadah umrah itu dipakai lillah di belakang. Memang semua lillah, tapi ini dinyatakan lillahnya. Kalau coba lihat dari Al-Quran nanti, atau hadis. Kalau misalnya sholat, ada nggak lillahnya situ? Ada ya. Mana di mana? Ada. Misalnya pasonli, gitu. Jadi mesti kita cari. Makanya saya kumpulkan gini dulu. Nih, di bawah ini. Itu Pak Muslim. Kan pasonli. Maka Pasol- sholatlah engkau Muhammad. Kan ini sama juga lillah. Li Rabbik. Kan li Rabbik sini. Ya. Kalau wanharnya sebenarnya kan ada juga li Rabbik. Tapi nggak dinyatakan lagi. Itu juga di sini. Ampiku fisabilillah. Ini dinyatakan. Tapi kalau di wanhar tidak. Kalau aslam tu di Al-Baqarah itu juga disebutkan juga li Rabbil alamin. Ini ucapan Ibrahim yang diajarkan Allah. Sebenarnya kan lillah juga ini. Iya. Lil alamin. Begitu juga doa Ibrahim sama anaknya. Rabbana waja'al lana muslimaini laka. Kan lillah juga. Atau wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak. Ada lillahnya juga. Di Fatihah itu baru bertemu alhamdulillah. Jadi li ini ada kepemilikan, tapi ada yang sangat menekan karena. Tapi kalau lillahi ma fis samawati kan ada di akhir Al-Baqarah. Ya. Hanya milik Allah. Nah, itu enggak diterjemahkan karena Allah boleh, tapi milik Allah menyatakan. Jadi kalau misalnya yang ini akan nampak wa atimul hajja lillah. Ini itu makanya mengingat itu. Kan kalau ada perasaan orang kalau kita tidak haji kan, misalnya kalau ada perasaannya orang sudah pergi kita enggak, sudah itu apalagi ini haji ini yang menurut sejarahnya orang Belanda membuat dulu menempelkan haji ini di muka nama, jadi ada perasaan rasanya kurang keren atau tidak terhormat kalau itu maka mesti pakai lillah jadinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji kalau nggak dipanggilkan orang haji jangan pula kecil hati. Nah, itu mah pakai lillah dia. Tapi kalau yang misalnya ini kan nggak disebutkan sebenarnya semuanya lillah ini ya. Maka sholatlah engkau Muhammad karena Tuhan engkau dan berkurbanlah, ini enggak disebutkan lagi lillahnya. Menurut sebagian paham, kenapa enggak disebutkan lagi? Enggak paham. Lillah. Bukan. Karena kalau sholat bukan karena Allah sama juga haji tadi atau umrah. Kalau dia betul-betul bukan karena Allah, nggak ada artinya.
nggak ada manfaat. Iya. Misalnya supaya orang begitu, kita begitu, nggak ada manfaat. Tapi kalau berkurban ini, enggak pun, andai kata tidak pun karena Allah, sudah ada manfaatnya, daging dimakan orang. Hmm. Ah, Lai paham maksudnya tuh. Baik, Pak. Tidak ada lillahnya, cuma ada manfaatnya. Ya, sudah ada manfaatnya. Nah, bagi orang lain. Ya, bagi orang lain. Berimpak ini pun, tapi itu maka lihat keadaan. Kalau anfiku fisabilillah itu, makanya dibuat sebenarnya di sini fisabilillah di ayat itu, karena untuk menghindari jangan sia-sia. Sebenarnya tidak berimpak itu tidak pun karena Allah, kan sudah ada juga manfaat itu. Iya. Misalnya orang sudah nerima uangnya atau sudah belanja dia. Tapi sebenarnya yang diinginkan memang mesti lillah. Tapi di haji ini dibuat sama umrah ini lillah. Kenapa? Karena kalau tidak lillah itulah itu Berat, Pak. macam-macam di situ. Macam-macam. Waktu umrah sekian hari, haji sekian hari, bergaul dengan orang banyak persoalan. Kalau tidak karena Allah, kan berarti nampak. Itu maka ditekankan situ. Jadi wa atimul hajja lillah, wa atimul umrata lillah. Gitu caranya. Jadi bahwa ibu-ibu selain pada menyempurnakan rukun syaratnya, mesti dari hakikatnya pun kita mesti begitu. Karena nanti kalau tidak karena Allah, itu makanya saya tulis ini apa saja dalam ayat yang dipakai karena Allah. Misalnya dari Fatihah, kalau alhamdulillah apa artinya? Segala puji bagi Allah. Atau miliknya Allah atau karena Allah. Maka kalau yang memuji itu kekaguman, ketakjuban itu adalah karena berdasarkan Allah. Kalau nanti tidak untuk Allah, sebenarnya kekaguman, ketakjuban itu munculnya dari mana? Kalau di dalam tubuh kita ini kenapa bisa muncul rasa kagum, rasa takjub, rasa merasakan hebat? Karena sempurna. Apanya yang sempurna? Ya, kesehatannya diberikan, ilmunya dapat. Iya, maksud saya begini. Merasakan sesuatu ini sesuatu ini kalau katakanlah luar biasa ataupun kagum kita biasanya dari manusia yang bagaimana itu? Yang berakal. Ya, yang punya akal, yang sempurna akal pikirannya. Itu makanya mesti disebutkan lillah, mesti dasarnya itu. Jadi apapun semasa dia masih normal perasaan hidup akalnya, kagum dia kepada Allah. Itu maka pakai di Fatihah itu satu itu aja, alhamdulillah. Waktu Nabi Ibrahim dibawanya ke itu begitu juga. Rabbana, wahai Rabb kami, dan jadikanlah kami antara Ibrahim sama Ismail itu ya, muslimain. Muslimain jadi apa gunanya muslimain? Juga. Enggak, jadi apa gunanya muslimain? Jadi khabar. Lalu kaji. Bukanlah muslimain. Muslim. Maf'ul. Iya, maf'ul. Kenapa muslimah ini dibuat? Kedua. Ya. Jadi maf'ul tuh. Kan jadi maf'ul. Lakanya. Iya. Ya, laka itu yang saya sebutkan sebenarnya kan lillah.
sama juga. Ya jar majrur dia, tapi kan pakai yang ceritanya kan pakai lillah. Jadi jadikanlah kami ini Orang Muslim. dua orang yang muslim laka, betul-betul karena engkau. Laka. Ya kan lakanya kan sama seperti lillah juga itu. Lillah. Ya, sama juga li rabbil alamin. Sama juga itu juga. Jadi kalau menjadi muslim dibuat lillahnya, dituliskan. Nah, itu yang saya sebut tadi, kalau menjadi kenapa Bapak tunduk, Ibu tunduk, kenapa kita tunduk diri? Ya karena Allah. Nah, ingat sekali, Allah yang menjadikan. Jadi itu makanya kalau makin tua, makin keriput, makin tidak berdaya, makin senang. Iya. Harus Ya, Pak. Ketawa. Kenapa ketawa? Iya Pak, iya Pak. Ya, payah ya. Menjadi orang Muslim itu payah ya. Bercampur-campur ya. Bercampur-campur. Bila lah di kerjaan. Kalau badan andaknya sehat. Kalau umur Panjang. banyak. Kalau kepiang Banyak. banyak ada. Nah, itu terbuai-buai nafsu itu. Ya, itu mau kita buai-buai di nafsu panjang. Itu bang kau nak pernah sanang hidup. Jadi itu makanya ingat-ingat di lillah ini. Ini semuanya lillah itu. Jadi berdoalah Ibrahim sama Ismail. Betul-betul kami menjadi Muslim karena engkau, bukan karena yang lain. Jadi berlaku baik, tunduk kami. Baru dikatakannya juga, wa min zurriyatina. Min zuriyatina. Jadikan pula anak cucu kami menjadi ikutan. Menjadi ikutan yang tunduk juga karena engkau. Nah, itu sudah didoakan nenek moyang kita. Cobalah. Jadi makanya sering saya tanya, hidup ini sudah makin senang atau makin galau, saya bilang. Makin senang. Makin senang. Iya, Pak Bet mana tak muncul-muncul kemana Pak Bet? Hadir guru. Tak bersuara Pak Bet ya tadi dah. Dia jawab perayunya. Lah, jadi tuh. Tapi sama-sama lah, jujur saya. Iyalah makin senang rasanya itu. Alhamdulillah Pak, senang. Dan beko makin senang dek kepiang masih ada, badan masih sehat. Jadi harusnya makin senang karena udah siap gitu ya Pak. Gitu. Udah siap. Jadi bakepiang enggak bakepiang, sehat enggak sehat. Bah. Ataupun bertumbuk mata atau enggak bertumbuk mata. Begini. Koma atau enggak? Itu. Bertumbuk mata enggak bertumbuk mata mau dia tuanya. Yuk lah ibu dia tu Bu. Yo gak payah ya. Yo gak payah. Nak. Iya Pak. Iya. Kalau bisa yo itu ndaknya nan cerita nan tadi. Piti, aduh. Badan sehat. Umur Panjang. Negari aman. Nah, kan itu. Jadi sudah tahu waktu jadi Tuhan naik. Sudah itu awak jadi Tuhan lagi coba kan itu jadi itu jadi maka sebenarnya kalau jadi orang Muslim itulah hebat sebenarnya. Apa agama apa Islam lah santiang. Ya, jadi itu makanya di sini saya tuliskan, cobalah lihat nanti Al-Baqarah yang berapa? 286 ayat ini atau 287. Yang mana yang pakai lillah, yang mana pakai atau laka atau li rabbil alamin. Ini Ibrahim yang ini lagi di ayat 131 ini. Aslim kata Allah Ibrahim. Ibrahim menjawab apa katanya? Aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin ini kan kufaz ini ya.
Aslamtu lirabbil alamin kan mesti sama juga aslamtu lillah. Sama juga. Ya, jadi itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah melaksanakan haji dan umrah, kira-kira pai dulu tuh. Karena Allah. Alhamdulillah. Lillahi ta'ala. Itu kalau diulang-ulang ini, sekarang orang mau melaksanakan haji nih. Ya. Nah, ingat-ingat itu. Jadi wa atimul hajjah, sempurnakan rukun syaratnya, sempurnakan jiwanya, sempurnakan penyerahannya. Pokoknya betul-betul sempurna. Maksudnya diselesaikan seluruhnya. Nah, sebab kalau tidak nanti lillah, ini ada kaitannya itu. Wa atimul hajjah lillah. Tapi kok misalnya yang lain nggak begitu ditonjolkan? Karena itu yang sangat menonjol di wanhar itu. Inna a'tayna kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Nah, sebenarnya ada juga di situ fasolli li rabbika wanhar li rabbika. Tapi enggak dibunyikan lagi li rabbikanya. Sebagian orang mengatakan sudah ada gunanya. Kalau mau dia menyembelih kan sudah makan daging orang. Manfaatnya. Ya, berimpak gitu juga. Apakah mau dipuji orang dia atau keadaan terpaksa, sudah ada pemberian. Tapi kalau ini ibadah, tapi ini mungkin ada juga manfaat. Sekurang-kurangnya kalau sudah pergi haji dan umrah kan ekonomi berputar. Ekonomi. Berputar. Ibu sebenarnya ragunya. Lain paham ekonomi putar. Masuk PT ke Arab Saudi. Masuk ke Saudi, masuk ke biro-biro, masuk biro perjalanan, biro perjalanan. Biarlah ikhlas enggak apa baik, pokoknya kan Viti bergerak move ya, mana itu harus kan ikhlas. Jadi itu makanya saya kaitkan ini. Jadi harus lillah ya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang lain ya juga, tapi ini ditampilkan sekali lillah. Karena mengingat apa itu tuh? Nanti begini pula itu. Rupanya mau menyempurnakan, rupanya ada halangan. Ada pula itu nanti. Kan kita mau menyempurnakan rukun syarat, rupanya ada halangan. Banyak aja halangannya atau yang lain, tetap karena Allah, jadi menurut apa kata Allah. Jadi itu maka di sini atimu fil amar, fa'ilnya adalah antum, al-hajj adalah maf'ul. Dikasih alif lam seperti ini, berarti jelas ibadahnya ya. Jelas, jangan pula nanti lain pula haji. Begitu juga umrah ini kan dikasih alif lam. Kalau umrah itu apa sebenarnya artinya? Umrah. Kan serumpun dengan makmur. Makmur. Ya, jadi kalau ini imarah apa artinya? Mengimarahkan. Memeriahkan. Memeriahkan. Jadi sama seperti permulaan atau untuk merame-ramekan. Kalau haji ini sebenarnya sama dalil-dalil bahwa kita menegakkan yang benar dan akan gambaran menuju pergi ke meninggal akhirat. Itu maka kalau sudah setahun kehidupan mampu biarpun umrah, biarpun sebenarnya gambaran itu bahwa begitulah nanti gambarannya. Gambarannya terus nanti ini ayatnya kan bersambung-sambung itu sampai tidak jidal, tidak rapas sebenarnya karena pakaian minim, kemudian keadaan sulit ataupun apa. Nah, itu maka
mampu mengendalikan keinginan, mampu mengendalikan kesabaran, mampu itu kan peragaan kehidupan untuk menuju kehidupan abadi. Lah lengkap tuh apa tuh? Maka balasan-balasan orang yang sudah melaksanakan ibadah ini berarti diikutinya atau diterima boleh, atau yang itu disebut maka nanti balasannya adalah surga. So, ya berarti kebaikan itu akan berlanjut di bawahnya sampai lebih lagi yang masalah surganya ya. Jadi masalah apa namanya lambang surga itu kan taman indah, lambang neraka itu kan panas api. Jadi sebenarnya mulai dari dunia menandakan orang bisa sejuk, jiwanya bagus, dia pun pemurah, macam lah, dia pun tertib dan segalanya. Sebenarnya itu yang akan digandakan oleh Allah kebaikan itu. Nah, kalau kecurangan ada, berarti jiwa tidak enak, itu pula yang digandakan nanti. Yaitu makanya fala taqlamu nafsun ma ukhfiya lahum. Jadi membuat manusia cuma berbagailah pemikiran manusia, karena manusia punya pikiran, berbagai pandangan filsafat dibuat untuk membuat kebaikan hidupnya. Tapi kalau Allah inilah membuat kehidupan kita. Sudah, nanti coba lihat nanti. Fatihah hanya satu aja tuh. Alhamdulillah. Kalau yang lainnya saya lihat sekilas saja malam tadi. Muslimainilak, muslimatallak, salatu aslamtu rabbil alamin, tu fisabilillah. Nah, ini sudah melompat ke ayat lain. Jadi seluruh Al-Quran itu kalau ada nanti lillah atau yang sama dengan dia, itu sangat penting itu. Maksudnya untuk direnungkan supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, kalau ini ya baru, ini ayat lanjutannya itu sampai tamat tadi. Jadi nampak kesempurnaan. Nah kan sini coba Pak In apa sampai sini aja coba Pak In uhsirtum. Uhasir atau uhsir? Usir ini Pak, apa? Uhsirtum. Apa? Sirtum. Ya. Sirtum. Nah kan kalau terjemahnya apa itu? Uhsirtum. Maka jika kalian terkepung. Terkepung. Kalau terkepung, apa orientasinya menyempurnakan tadi? Apa hubungannya? Maksud hati menyempurnakan. Terkepung. Ya. Rupanya terkepung berarti berhalangan untuk ya belum sempurna kan belum gitu. sempurna. Ya. Nah gitu. Ini dari apa ini dari apanya rukun syaratnya. Awak ke umrah rukun nggak bisa ada. Maksudnya kalau disempurnakan tadi, kalau sudah ada orang mengatakan kalau sudah ada niat terus katanya. Ya kalau haji kan ada tertentu, kalau umrah enggak. Tapi kalau sudah dipasang niat, masalah niat ini pun beda-beda. Taruhlah sudah adit terus sempurna. Nah sekarang ada masalah ini kan fataprik. Tadi kan ini disuruh sempurnakan. Ya. Nah, lalu kejadiannya nih in apa itu in? Jika. Apa namanya dalam bahasa Arab? Syarat. Huruf apa? Huruf syarat. Huruf syarat. Kan ada jawabnya sini. Apa jawabnya sini? Dekat jawabnya kok. Ada fa-nya di sini lagi. Ya. Fa jawab ya. Ya. Kalau yang fa ini, fa tafriknya nih, pecahan dari atas tadi. Kan sempurnakanlah ibadah haji, sempurnakanlah ibadah umrah. Jawab dari
maka jika hatimu. kenyataan maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai kan gitu. Ada berhalangan. Ada halangan. Nah, jadi lawan dari sempurna tadi. Awak akan menyempurnakan kuliah menjadi S1. Rupanya di tengah jalan skripsi tidak selesai. Menyempurnakan S3. Tidak tamat-tamat. Ya, menyempurnakan S3, disertasi Sampai kini. Nah, sampai kini. Ya. Awak S8 salah, nana cuy sempurnakan murah asal. Untuk minuman, Pak. Iya. Nah, sekarang uhsirtum. Jadi kalau misalnya ada halangan. Nah, sekarang kalau sudah lillah ada kecewa tadi. Enggak. Nah, itu dia. Nampak tuh. Enggak. Nah, kalau enggak ada lillahnya, Bah, ada kecewa enggak? Iya, Pak. Iya. Kecewa, Pak. Iyalah, kecewa. Berhalangan Iya. selesai. Ke situ ya intinya ya Pak ya. Banyak apa-apa. Kalau la lillah anan terjadi, ya. La sadar, Diterima. ya Meski- diterima. Apa Mestinya- hukumannya? Apa damnya ini kan masalah dam ini, dendanya. Terima. Gitu ya. Kenapa mau nerima? Karena lillah. Ya, karena kita Karena jadi nggak ada hamba barangnya. Allah, jadi budaknya, Ya, jadi orang Muslim, Muslim, orang yang taat, orang yang menyerah, yang tunduk. menyerah. Ya, tapi jangan nanti makan pisang dimakan sama Tepung. kulitnya. Ya, kan ada orang pula paham dia menyerah, makanlah ikan kojo duri-durinya kayak jahat. Pokoknya awak hidup banyak Allah, rupanya ada kerja-kerja tuh. Nyala pensiun Ah. dulu. Ya, pensiun kan itu kerja orang pensiun, kerja lain kan banyak. Hanya sakit, tidak ada berubah dah. Pokoknya kalau sanang kata Allah sanang. Ya kalau lagi pada tidak ada. Jadi Putus. lagi pai berubahnya. Tak bayang dia. Kalau tidak diubah kok tidak kesanang. Kan karena itu jadi tidak lillah juga mainnya. Jadi lillah. Kalau lillah tu batu sebenarnya. Nah, terserah Allah, menyerah penuhnya. Ya coba Pak jalihan misalnya. Berikhtiar dulu. Agak Setelah- sempurna menjalihannya, agak lebih luas. Berikhtiar dulu bro. Lah maksimal ikhtiar, hasilnya serahkan kepada Allah. Berhasil dan tidak itu bukan Allah gitu. Oh betul. Itu penjabaran itu maksudnya apa ya? Cuma batas ikhtiar itu kan seketia itu banyak tuh Pak Bet. Ya maksimal bara bisa Pak, bara talo, bara sanggup Sesuai menurut apanya ya? kemampuan. Ya menurut kemampuannya. Jadi itulah. Misalnya menggunakan fasilitas Nanado, tapi jangan salah, mata, telinga, kehidupan, fasilitas lingkungan digunakan. Ya menurut mampunya lah. Ya kalau orang tinggi ilmunya tinggi ilmu penggunaannya, kalau menengah sama. Jadi itu ikhtiarnya itu. Cuma awak kadang-kadang kan diperbincangkan orang dan tinggi ikhtiar pula. Ya awak tidaklah mampu semua dia itu baca loh. Orang mampu ikhtiarnya. Ya misalnya menggunakan fasilitas alam, awak kini kalau mengembangkan fasilitas alam sampai dari hulu sampai ke hilir awak punya, kan lama sebenarnya. Putus Tapi, sinyal kali. enggak, dapat dimanfaatkan. Sekarang kan enggak. Misalnya kan kalau ada, dijual salah kon. Awak mengolah ban. Ngolah biar orang lainnya. Jadi sebenarnya itu parah.
Jadi dijual talu ayam dibalik kerupuk. Jual lari, Bali sayur. Ya di Bali ya, Bu. Aturannya kan diolah talu itu jadi makanan elok. Kok ndak rancak jual tuh Bali rokok. Itu jadi. Jual telur Bali Jadi pulsa. kerupuk. Jadi sekarang ini mengenai usirtum, Mas. Cobalah. Kalau usirtum itu fiil apa ini? Ilmu dari Mak kalau mau darinya murahnya tanda pakai tum-tum tam-tam tuh. Fi'il madi ya. Kalau lah pakai tum-tum di belakang itu nambah kitchen masuk ke bandar-bandar udah aku segitu. Madi Pak ya. Oh, Fi'il madi. iya, usirtum. Kalau usirtum kok, kalau fiil apa nan perlu awak lihat? Coba. Fi'il. Kalau Fa'ilnya. bahasa obok Fa'ilnya. fiil, failnya oke. Nan lain tuh alai. bentuknya 3 huruf. Bentuk Maf'ulnya. fiil tuh Maf'ulnya. lah tahu awak ikut fiil. Kalau awak lah tahu fiil, dicari dulu fiil apa kok. Ya, fi'il madi. Mungkin fiil madi, mungkin fiil Fi'il mudhari. mudhari atau Mungkin amar. ada ilmunya tuh. Ya. Sudah itu kalau ikut misalnya fiil madi, apa nan awak pikiran lain? 3 hurufnya kok 4 huruf. Dapat tambahan istilahnya. Dapat tambahan atau enggak. Mengenai tambahan-tambahan itu apa yang kita pikirkan? Ada tambahan 1 huruf. Depan Ada tambahan 2 Dua huruf. 2 huruf. Mungkin ikunan kurang matang di awak baru sama-sama ya. Tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Sudah itu kalau ngaji pesantren itu aku bab kebara, aku bab kedua, ketiga, keempat, aku itu kesinan iko stakeholdernya apa mulhak mako sampai ke situ pak ini. Taruhlah kalau tahu ini sudah tahu kita fi'il madi. Bisa enggak selain daripada tahu kita bentuk fi'il madi, apa yang dipelajari lain selain tahu waktu tambahan enggak apa ada cik lain yang perlu lihat. Apa itu? Aktif apa pasif? Ya aktif atau pasif ya betul tuh. Ya. Ada cik lain atau cik lain kau fi'il madi kau Fi'il madi. sehat atau Sakit. sehat atau sakit. Iya. Sampai ke situ dilihat itu makanya wahyu Allah dalam bahasa Arab tidak bisa dipermainkan, tidak bisa suka-suka tiawak lah. Jadi wahyu Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab itu bisa dicari aslinya. Enggak tahulah saya buku-buku orang lain, kitab yang lain. Jadi yang jelas yang di Al-Quran kalau nanti ada orang menerjemahkan begini katanya, cari asli lu. Kan begitu ya, dicari aslinya. Kalau usir tuh, coba dari segi aktif ini atau pasif? Pasif. Pasif ya. Ya. Kalau dia nanti pasif, biasanya yang dicari fiil atau naib. Naib. Ya, yang dicari fa'il atau naib fa'il. Naib. Naib ya. Naib fa'il. Mana naibnya di sini? Antum. Oh, naibnya. Antum. Ya, antum. Iya, antum ya. Ya. Sebenarnya pada hakikatnya dia sebelum antum apa itu? Dia antum Maf'ul. jadi Kan maf'ul ya? subjek. Iya, kalau subjek apa subjek dari antum itu? Predikatnya. Indah. Kalau kan ini sekarang dia kan menduduki tempat si fa'il itu maka dia antum. Kalau dia menduduki maf'ul apa? Antum itu. Ayo. Kok hilang ya? Apa? Kum lah. Kalau ta masih fa'il itu Pak. Ya. Kum. Kan Apa? Ka. Tum. Kalau ka lain betul cuma ikut antum. Sekitar lain Pak Edi. Kum.
Itu dia kum jadi. Iya, kum. Kum. Antum Ah. jadinya. Ya, kum itu bagi dua. Kalau yang menempel dengan fiil bisa kum, yang satu lagi apa yang terpisah? Antum. Munfasil. Pak Faidi munfasil apa tuh? Munfasil. Ah. Antum. Hu. Oh, bukan. Kum. Enggak. Hu. Iya, kum. Munfasil. Iya, kum. Iya. Nah, yang munfasil yang berpisah itu kan tuh iya ya, iyahu, iyahuma, iyahum. Yahu. Ya. Terus apa lagi? Iya. Yahuna. Iyaha, iyahuma, Yahun. Iya. iyahunna. Terus Yahum. iyaka, Iya. Kuma. Iyaka. Iya. Kum. ya, Yahuna. iyakum. Yahun. Iya. Kum. Nah, terus Iya. Ki. Iya. Kuma. Iya. Kunna. Yakunna. iya ya. Iya. Iyana. Itu dia. Itu semuanya jadi mansub atau bisa jadi maf'ul. Kalau maf'ul begitu dia. Tapi itu terpisah. Kalau begitu biasanya maf'ulnya diletakkan di muka. Nah, itu maka Fatihah itu dibuat iyyaka na'budu. Tapi kalau dia jadi maf'ul ka-nya di belakang na'budu saja dibikin na'buduka. Kan begitu jadinya. Makanya Allah menurunkan wahyu dalam bahasa Arab supaya kita dalam perasaannya, tidak bisa sesuka-suka hati kita. Nah, makanya saya katakan jangan terlalu habis waktu mempelajari fonetiknya saja, itu ya juga, tapi harus kita mengerti bahasanya gitu. Ya. Jadi Isinya Pak, ya, Pak. ya fa'in uhsirtum. Jadi uhsirtum adalah pasif ya. Ya. Ya, itu pun sudah dapat tambahan ya. Iya, satu huruf. Ya, kalau aslinya apa ini? Hasara. Ya, hasara. Hasara mengepung. Kalau ahsara? Ahsara mengepungkan, menahankan. Ahsara. Ya, mengepung atau menahan. Ya, menahan. Kalau uhsira? Ditahan. Ya, ditahan. Nah, itu maka kalau kita lihat apa asli kata hasara ini, ya, itu yang Hasara. melihat lisanul Arab, tapi agak payah juga. Saya melihat lisanul Arab itu panjang. Jadi sehingga menemukan asli kata. Sama kalau bahasa Inggris itu dipakai apa itu kombi ya. Kombi. Ya, Dictionary. kalau kamusnya jadi kombi dictionary. Kombi, Pak. Nah, jadi fa'in uhsirtum. Nah, kalau itu apa terjemahnya itu? Maka jika kalian terkepung. Ya, menurut teksnya coba. Maka jika terkepung kamu. Kepung kalian. Dikepung. Dikepung kalian. Ya tentu dikepung. Kalau terkepung Ya. itu kalau awalan bahasa Indonesianya kalau pakai terbatu. Enggak sengaja ya, Pak. Ya, enggak sengaja. Iya. Ya, memang aslinya memang dikepung, akhirnya kita terkepung namanya. Maka jika dikepung atau ditahan kamu, kamu kamu. Ya, dikepung kamu atau ditahan kamu, maksudnya yang menghalangi atau dihalangi kan? Ya, dihambat. Dihambat. Ditahan. Nah, baru kita ke atas kembali tadi disuruh disempurnakan. Ya, haji. Kan disempurnakan haji dan umrah. Ya. Soal cerita haji sama umrah ini satu lagi. Itu pun apa? Kalau dia misalnya umrah saja umrah, tapi kalau sudah musim haji, dia umrah dan haji. Haji apa namanya? Haji tamattu. Ada haji tamattu, ada haji kiran. Itu di jalihan. Itu. Itu. Kalau yang tamattu bagaimana? Dulu umrah dari umrahnya dulu. Didahului haji, didahului dengan umrah. Kalau ifrat? Haji dulu. Kalau ifrat terakhir. Lah kacau kalau. Kalau kirat kan haji sama sejalan. Sejalan. Sejalan haji sama umrah.
Iya, itu makanya Ya. kadang-kadang Sejak saya perhatikan penjelasan itu pun kurang-kurang jelas ya. Jadi kalau ifrat, kan arti ifrat mufrad, satu. ya tersendiri. Jadi memang Tunggal. haji aja, dia tidak umrah. Memang sengaja pergi situ haji aja dia. Haji aja dia, naik haji, nggak ada umrah dia. Nah, kalau dia tamattu, itu biasanya orang cepat datang, boleh. Nah, dia umrah dulu. Ya, dia berumrah dulu, setelah itu buka lagi ihram. Nanti waktu tanggal 8 baru, itu tergantung dia. Kalau mau umrah, dia umrah. Kalau enggak. Berarti orang haji saja tuh cukup 7 hari ya, Guru? Kalau dia enggak umrah, berarti dia ifrat. Yang awak sebenarnya enggak tahu lah, entah baca. Kalau akhiran itu sebenarnya kata Ibu Didi tadi maksud bersama itu bagaimana, Bu? Ya kan di musim haji itu dia umrah juga kan gitu. Ya, ketika dia kan biasanya kan dia datang terlambat, Pak. Yang sudah akhir saja dia datang. Tak sempat lagi melakukan. Kalau haji tamattu, kan tamattu itu berarti waktu haji belum datang. Ya. Berumrah dia. Kan itu makanya ya orang yang dekat-dekat itu yang enak, yang ataupun Didahului. yang punya kelapangan. Didahului dengan Itu maka kalau dia mau umrah gitu. Tapi kalau enggak umrah, enggak lah. Jadi berumrah dia, sudah umrah, kan belum datang musim haji itu. Sudah itu baru dia nanti pasang ihram lagi. Itu namanya haji tamattu. Tapi itu harus didam juga. Nah, kalau yang kiran tuh, waktu dia melaksanakan haji itu langsung umrah. Karena dia dulu. Jadi gabung dalam pekerjaannya itu Bayar dam, gabung. Kalau yang satu lagi apa itu? Oh ya, sudah tadi ya. Kalau yang ifrat ya, yang ifrat itu memang sengaja itu aja kerjanya. Yang haji itu saja, umrah tidak, kiran enggak. Jadi kalau itu enggak, itu niatnya dia hajinya haji apa? Tapi mungkin ini ya karena karena apa ya? Karena mungkin si penjelas atau si pembimbing haji mungkin ada keinginannya diginikan. Tapi kalau dikasihnya kebebasan gitu. Nah, itu tadi disempurnakan semua. Nah, sekarang ada penghalang. Kan ini balik. Itu maka paham kita sempurna itu. Jadi kalau kamu dihambat atau dihalang atau dikepung, bagaimana jawab berikut? Coba jawab berikut lagi. Famastaisara minal hadya. Famastaisara. Istaisara ini bentuk apa ini? Istaisara. Juga. Fi'il madi ya. Ini juga Madi. Istaisara. Ya, madi. Banyak kali hurufnya ya. Iya, Ya. Pak. Tambah 3 huruf ya, Pak. Ya, 3 huruf. Kalau Alif yang cinta. pertama, kalau yang tiga hurufnya apa itu? Alif cinta. Itu Enggak, tambahannya. alif Kalau yang aslinya, yang sulasinya. Iya, Sarah. Alif ta. Hah? Sarah. Bukan. Kalau salah dua jadi ya. Iya, Sarah. Sarah. Ya, itu dia. Iya, Sarah. Ya, ya Sarah ya. Ya Sarah itu apa artinya? Jalan. Oh iya, mudah. Kan innamal usri yusra. Yusra. Itu masdarnya. Mudah. Yusron. Mudah. Berjalan surang saja. Melisia. Meluncur. Nah, kalau istaisara? Sungguh-sungguh minta. Sangat Enggak mudah. sungguh lagi. Kalau sungguh-sungguh itu Sangat. itu minta. Jadi Minta. supaya mempermudah. Minta dipermudah. Minta dimudahkan. Ya. Jadi sangat memudah. Ya mohon memudahkan minal
haji ya. Minal had. Hadi. Min hadi. Hadi. Ya. Min huruf apa? Huruf jar. Yang dijarkan apa? Hadi. Haji. Haji ini Hadi. apa artinya kalau haji? Hewan. Hadi. Binatang. Ya. Binatang yang mau disembelih ya. Binatang kurban. Sebenarnya bukan untuk kurban saja yang disembelih. Yang disembelih. Ya. Kalau ibu pergi ke situ nggak berkurban kan nggak apa? Enggak masalah, Pak. Cuma rencana kan bayar damnya. Karena kita haji tamattu bayar itu dia. dam. Itu damnya. Jadi dendanya itu. Ya. Denda ya. Bukan soal kurbannya. Makanya ada orang kurbannya juga dibayarnya, damnya ya juga. Jadi untuk Double. satu orang 3 ekor jadinya atau berapa bikinnya? Bayar ke travelnya, Pak. Iya, sebenarnya kan Bayar satu kan aja. Damnya satu, Pak. Nah, ya satu. Nah, itu makom itu ya, Bu. Itu makanya perlu lillah. Lillah. Jadi kenapa harus bayar itu, Guru? Apa rahasianya? Karena mendahulukan umroh dari haji. Itu. Tapi itu tadi. Tidak, iya Bapak sampai disuruh Allah membayar denda. Oh, itu kan berarti semestinya kan dia tidak apa, mesti mulus. Tapi dia sekarang kenapa disuruh? Itu tandanya. Tapi itu lillah tadi jawab. Tidak ada bantahan lah itu. Lebih itu kata Allah. Tidak, maksudnya harusnya kan ditegaskan. Kalau kamu berhaji saja. Jangan campurkan dengan umroh. Kalau kau campurkan maka bayar denda. Berarti kan disuruh ibadati cece gitu. Iya kan, ini kok ndak sekali membuka puro, kan murahnya tuh. Diberikan kemudahan. Ya, kalau dicari ya kakak sekali membuka puro, ikut segala kini yo kalau yo teragak tengah tu bayi lah kan sama tibu. Iya. Kalau cik payah umrah lo sudah itu lah, baik Syaratnya itu. Syarat kalau sekaligus ingin haji tapi umroh lakukan bayar dam. Gitu. Ya, sama jo ukuf tuh Guru matanya kan para orang tuh dari RRI. Memang kurang sakit harus digotong ke situ. Ini memang model itu kata Allah tadi. Nah, kalau itu kan itu tandanya itu gambaran bahwa awak tuh supaya supaya simulasi kematian tuh nampak gitu. Jadi simulasi ya sebenarnya bisa apa kok bisa dikasih hikmah. Kalau di kecian itu takah tadi itu kenapa mesti bayar ya? Kan nampak dah sekali buka puro 2-3 pulau terlampau 2-3 tak bayar. Nah, kan itu ada kemudahan cuma dikasih nih. Ada kemudahan dikasih. Ada syaratnya. Jadi itu maksudnya itu makanya rela enggak? Itu maka lillah gitu. Jadi kalau sudah memang begitu Allah memang dipelajari bisa dipelajari. Jadi itu kalau kamu nanti terhalang, cuma menafsirkan terhalang ini. Kalau ibu-ibu misalnya kalau mau haji datang halangannya, bagaimana Bu? Dilakukan saja apa yang bisa, Pak. Terus? Ya itulah. Kalau misalnya ibu-ibu datang haidnya, Pak, di waktu jadi pergi aja ke sana titik. Terus ibu kan bayar dam. Itu bayar damnya kan karena haji tamattu, Pak. Itu makanya maksud terhalang itu. Itu makanya orang dulu tuh naik haji itu tidak ada yang muda Pak, yang tua-tua. Makanya orang dulu naik haji itu yang sudah menopause, tidak ada yang di sana lagi. Nah ini maksud usirtum tuh dapat perlu bagi maksud jadi halangannya terhalang perempuan itu apa terhalang? Iya bisa perempuan, bisa karena datang musuh, bisa karena gempa, bisa karena berperang. Ada
Kalau ada halangan itu bagaimana? Tapi kita membayar dam itu maksudnya. Itu tetap jadi apa? Jadi pamas taisara minat Minal had. Ya penghalang tuh contohnya banyak juga Pak. Pergi Arafahnya enggak bisa. Kebetulan waktu saya bertugas Pak, ada ibu tuh melahirkan sebelum ke Arafah. Hari ini iya. melahirkan Pak. Jadi kan enggak ada apanya lagi tuh melakukannya karena dia nifas. Iya. Hamil. Melahirkan maksud Bu. di sini yang pelajaran ini kan tadi kan mesti disempurnakan. Ini kan disempurnakan ya. Ya, Atimmu disempurnakan. kan itu tadi. Kalau disempurnakan ada nggak penyebab tidak bisa sempurna? Ada. Ada. Apa itu kata-katanya sini? Usirtum. Itu dia. Usirtum itu penyebabnya itu banyak. Jadi kamu maksudnya kalau bahasa Indonesia kan terhalang untuk menyempurnakan seluruhnya. Kalau sudah terhalang ada jawabnya, walaupun terhalang tapi tetap juga ini dilaksanakanlah ini. bayar dam. Mas taisara minal had gitu. Coba yang dalam apa? Sampai minal had coba. Jadi Pak, kalau seandainya coba. ini kalau seandainya seperti yang pengalaman saya itu Pak, kalau dia karena haji tamattu sudah bayar dam. Tapi karena dia melahirkan kan tidak bisa juga ada halangan. Itu harusnya bayar dam lagi Pak. Itu yang dibayar yang terkepung tuh maksudnya. Iya kan itu makanya ceritanya di sini coba. Jadi 2 kali dia mencari hadiyu. Iya itu makanya usir. Itu ini nanti banyak ini. Enggak mesti 2 kali. Iya, yang pertama dia karena haji melakukan Coba diterjemahkan dulu Ibu Sabril. Maka mana dia? Ya, Pak In, coba lihat terjemahan. Pak In, jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, langsung sakit bikinnya. Pak? Jika ada kamu dikepung. Salah siapa? Maaf. Kepung. Tapi jika kamu dikepung musuh, yang jika itu ya, jika kamu terkepung, yang jika itu tunggu dulu. Yang jika itu kan in. Ya. Terus apa lagi? Kamu terkepung oleh musuh. Kalau terkepung itu kan berarti dikepung kamu atau dikepung kamu itu aslinya sebenarnya. Ya, di sini dikepung. Ya, dikepung. Setelah terkepung kamu kan, Pak? Kan ini dikepung. Jika kamu dikepung oleh musuh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ibu Eti, apa? Terkepung Adek itu. Adek. Admin. Coba apa? Telah terkepung kamu, kan insiden tidak sengaja. Maksudnya itu usirtum kan berarti berarti terkepung kan? Boleh. Setelah terkepung boleh dikepung. Kalau di sini jika kamu dikepung oleh musuh. Artinya kan dihalangi. Di situ bikin musuh. Sebenarnya itu perlu tafsir. Musuh di situ misalnya dia haid kan nggak musuh itu. Musuh juga dibikin. Tapi karena aslinya Rasulullah dulu mau melaksanakan ibadah umrah, memang nggak boleh sama musuh. Itu makanya pokoknya mahal itu, maka tafsirannya itu penghalangnya itu pokoknya ada aja yang menghalang dia. Terus bagaimana? Terjemah berikut. Maka sembelihlah hadiyu. Maka sembelihlah hadiyu.
maka sembelih sebenarnya. Sembelihlah hadyu. Nah, hadyu langsung hadyu saja ya. Iya. Yang menyatakan sembelih mana? Ada di sini sembelihnya, tapi Enggak, Pak. Tafsir. Istaisara. Ya, kan istaisara. Istaisara. Ya, istaisara itu tafsiran yang sembelih itu. Iya, Pak. Jadi kalau makan maka sesuatu atau apa saja, ya, atau sesuatu yang memudahkan, maksudnya termasuk binatang hewan dari had itu isinya. Jadi dilakukan memudahkan, itu mudah, sangat mudah sekali menurut kemampuan. Tapi paling kecil itu kalau sembelihan paling kecil kan apa? Kibas atau kambing. Kambing. Nah, itu kan paling kecilnya. Iya. Cuma di situ mungkin sering diminta orang uang ya. Iya. Seharga dibelikan kambing. Iya, dibelikan seharga apa itu? Seharga kambing. Seharga binatang tuh. Nah, jadi yang dia tetap juga mengerjakan kan? Iya. Kan bukan apa? Bukan balik. Bukan. Tapi itu kalau itu maka kalau dia sifatnya apa? Tapi kalau betul-betul musuh macam mana mau pergi? Oh, kalau musuh ya beda ya, Pak. Nggak bisa. Tapi bagaimana? Bayar juga nggak? Kalau mungkin sudah diselesai haji mungkin apa? Kalau dilakukan ketika haji bayar puasa 3 hari. Puasa 3 hari di musim haji. Apa? Kalau kita masih di Mekah. Oh, itu yang ke bawahnya itu, Bu. Itu makanya hadiah itu. Iya, Pak hadiah. Ya, kalau tidak dapat hadiah. Ya, maksud hadiah ini itu makanya dia nanti ada yang menyembelih, ada yang apa? Pokoknya ada hadiah itu binatang ternaknya. Itu makanya memahami ini mesti dari tagnya dulu. Dari tagnya dulu. Fa sebenarnya di atas tadi kan supaya disempurnakan. Ya. Nah, maka itu yang kita sebutkan keinginan kita untuk menyempurnakan ada. Ya. Tapi karena terkepung. Karena terkepung, karena ada halangan. Ada halangan. Sudah tidak ada halangannya dibayar nak, Pak. Nah, ini soal yang kata Ibu Eti itu. Dan dibayarnya itu setelah apa tadi? Tidak ada halangannya lagi. Cuma terkepung. Sesudah tidak terkepung lagi baru dibayar nak, Pak. Iya, itu soal bayarnya kan. Kalau enggak sah. Kan itu. Iya, dibayarnya itu memang iya boleh dibayarnya itu kan orang sekali kalau waktu terkepung sedikit soal pembayaran lagi, tapi kalau nggak ada uang membayarnya nanti berarti nggak jadi, nggak sah. Sah ya, Pak. Iya, itu gitu. Kalau nggak ada uang pembayarnya nanti puasa di daerahnya di kampungnya. Ya, kalau boleh puasa di situ atau ditambah di kampung nanti 7 hari. Tapi kalau itu pun enggak, ya berarti nggak sah gitu. Itu. Jadi itu makanya kalau saya pun sebenarnya mempelajari ini gitu, saya pikir-pikir itu maka dilihat tafsir uhsirtum itu apa saja maksudnya aja. Kalau aslinya memang dikepung atau terkepung. Terkepung. Nggak bisa langsung di hari Arafah ya, Pak? Iya, tapi nanti yang intinya kan terhalang. Ya, terhalang. Bisa mengerjakan. Iya, bukan berarti terhalang karena musuh saja, enggak. Itu makanya perlu kita lihat tafsir dulu. Saya lihat di YouTube tafsir pun sudah disebutkan orang juga. Jadi uhsirtum itu apa artinya kalau terjemahan? Uhsirtum terkepung kamu kan. Sebenarnya kalau dipasifkan, kalau pasif kan pakai awalan di. Iya. Kan nggak bisa nggak pasif pakai ini tafsirnya dikepung, Pak. Itu tuh. Kalau misalnya tafsir ya. Iya, enggak, maksudnya kalau
kalau kata kerjanya itu pasif kan nggak bisa diterjemahkan ter. Bisa nggak? Misalnya kalau doraba kan memukul. Kalau dipukul, Duriba. coba pakai ter. Duriba dipukul. Ya, terpukul kan lain pula perginya. Ya. Ya, dorban yang Tidak. Hah? dorban yang ada kan pukulan. Iya, kalau terbang. Terbang. Nah, ya kalau yang pakai ter itu. Jadi kalau dia misalnya uhsir. Ini karena sudah dapat tambahan pula ini. Ya. Misalnya kan kalau aslama kan menyerah atau mengislamkan. Kalau dipasifkan apa tuh? Muslimu. Enggak, kalau fi'il madinya kan aslama. Ya, Mudhari kalau fi'il dipasifkan apa itu? muslimu nah, bro. Muslim. Muslim. Enggak, Aslama jalmu kalau yuslimu. engkau pemudhari panya. Kau fi'il madi ya. Aslama Aslama. Muslimu. Kenapa uslimu? Islamu, bro. Muslim. Itu Ini sama aslimu. kan? Kalau yang tiga misalnya kan Doroba. kharaja misalnya keluar. Ya, Kalau kharaja dipasifkan Khurija. ya. khurija. Ya. Kalau akhraja Akhraja. Ukhrija. ya ukhrija. Ya. Nah itu dia ukhrija. Kalau aslama Muslimah. Muslimah. Muslimu. Muslimah. kalau aslama apa artinya? Menyelamatkan. Menyelamatkan atau mengislamkan. Kalau Ya. uslimah Diselamatkan. diselamatkan. Tunduk. Jadi itu makanya begitu dia. Jadi Ditundukkan. kalau ahsara mengepung. Kalau uhsira Dikepung. dikepung. Kalau uhsirtum Kalian dikepung. dikepung kalian. Dikepung kalian. Berarti dihalangi kalian, maka apa yang sangat memudahkan dari had gitu. Jadi maka sesuatu yang memudahkan itulah dibuat pembayarannya. Itu yang disebut dam itu. Terus ada lagi sedikit lagi wala itu ini larangan. Wala tul atau wala tal. Wala tahliku. Wala tahliku. La-nya lah apa itu? Jangan. Nahi. Nahi. Apa tandanya nahi? Dimatikan nunnya Kan ganti alif. fi'il mudhari'. Fi'il mudhari itu dijazamkan atau Diganti alif. dihilangkan apanya ini? Nunnya ya. Nunnya. Ya. Nun. Jadi tahluku. Dan jangan, kalau terjemahannya apa? Dan janganlah kalian mencukur. Janganlah mencukur kalian. Kaliannya di belakang tetap tuh. Kalian janganlah Dan mencukur. jangan mencukur kalian apa yang dicukur? Ru'usakum. Janganlah Ru'usa mencukur jadi apa kalian itu? akan rambut kalian. Ru'usa Jadi pala, Pak. Jadi Pala, maf'ul bih. maf'ul bih. Ru'usa. Kenapa enggak rambut yang dicukur? Kepala yang dicukur. Punya kepala. Rambut kepala. Cuma rambut di kepala yang dicukur, Pak. Ya, kenapa kepala cukur enggak rambut? Iya, sama aja banyak kerambia, guru bala banyak kerambia itu batang banyak. Kalau nasi kisah masakan masak nasi. Bala nasi kan dimasak. Nah, itu kajiannya kemana tuh kajian itu? Kajian kias. Nah, ilmu ma'ani. Itu ma'ani. Iya. Makanya cerita baca Quran ada panjang cerita kalau selalu baca Quran banyak ilmunya kok. Makanya keraknya 3 kali. Nah, jadi di sini
dilarang, jangan mencukur kamu akan rambut yang di kepala, kan itu sebenarnya. Kalau kepala Iya. dicukur habis kepala kamu. Sehingga boleh dicukur Hatta hatta, nah coba, Dapat ia beluga. dapat view. ya beluga. Ya boleh guru. Ia beluga. Kenapa ya beluga? Kalau film mudhari maunya ya beluga. Hatta. Karena ada hatta. Hatta. Terus di belakangnya hadiah hadiu. Hadiu. Jadi apa gunanya? Fa'il. Pakainya. Ya, fa'il. Terus di situ mahalla, mahalli, mahallu. Mahillah. Mahilla. Kenapa mahilla? Ya, maf'ul. Mahilla itu tempat atau masa ya. Kan isim makan. Ya. Isim makan. Mahillahu. Mahillahu tempat Tempat menyembelih, tempat menyembelih hewan tadi. Isim makan. Nah, ya tapi jangan cepat dicukur. Misalnya kita terhalang atau nggak bisa melaksanakan itu. Iya, damnya dibayar. Tapi jangan cepat dicukur kepalanya, rambutnya. Boleh mencukur itu diperkirakan kalau Dibayar dulu baru rambut kepala kita diukur. diperkirakan damnya itu sudah sampai di tempat penyembelihan. Ya. Jadi ada jaraknya. Iya. Potong rambut kita. Ya. Nah, ini memang agak menjelaskan ini agak apalah. Jadi ini bahwa apa kita lihat dulu apanya nih, bahwa Bapak Ibu kita lihat teks-teksnya nih dulu. Jadi kalau terjemahan di situ apa Bu? Coba Ibu terjemahkan sampai mahilla itu. Coba wala tahluku. Coba menurut Mahillah. lambat-lambat. Dan Dari atas Pak. enggak yang langsung wala tahliku saja. Wala tahliyu. Tadi kan sembelih. Jika kamu terkepung oleh musuh, sembelihlah hadiyu. Yang mudah didapat dan jangan mencukur rambut. Itu mulai lambat. Dan jangan mencukur rambut Dan jangan kepalamu mencukur sebelum hadiyu sampai di tempat penyembelihannya. Gitu. Sebelum ya. Cuma kalau kita bertanya dari mana taunya sampai di situ? Itu yang panitia yang tahu. Iya. Jamaah enggak tahu. Iya. Tanggung jawab orang yang mengumpulkan. Ya itu. Sampai sini aja dulu pelajaran kita dulu. Coba yang dipelajari ini ru'us ini bentuk 1, bentuk 2. Banyak. 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 Kalau bentuk satunya apa ini? Laksun. Raksun apa artinya? Raksun. Kepala. Kalau 2 kepalanya? Raksani. Kalau banyak? Rambut sa'run. Ru'us. Kalau fi'il madinya apa itu? Raksun kepala, rambut sa'run. Kalau rais apa itu? Pemimpin. Pemimpin. Kepala pemimpin. Rais. Iya. Jadi kepala dia rais. Kalau raisul pasli, apa Pak? Pasli kan kelas. Kalau raisul pasli apa itu? Ketua kelas. Katanya itu susunannya mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Man raisul pas? Siapa ketua kelas? Di Aziz Zoom. Pak Bet. Jadi Fasli Jalal apa tuh? Ini Kalau Fasli Jalal. Fasli Jalal. Itu pembeda yang kemuliaan tuh, pembatasnya. Nah, ini lagi. Kalau apa tadi? Tahlaku atau tahliku? Tahliku. Tahliku. Fil madinya apa ini? Halaka. Halaka, yahliku ya. Halaka. Bukan kha ya. Kalau halaka apa artinya? Halaka artinya mencukur, Pak.
Ya, mencukur. Telah mencukur. Mencukur ya. Telah mencukur. Halaqah. Ya. Ini berarti halaka ini fil madi, kalau mudhari'nya ya Yahliqu. halaka yahliku. Ya. Kalau ini tahliku. Kalau ini ya belaga atau ya belugu ya beliga tadi? Ya belum. Yabluga. Yabluga. Ya beluga. Yabluga. Apa fil madinya? Yabluga. Balagha. Baligha. Nah, bisa dilihat kamus. Apakah baliga dia apa balaga? Balagha. Terus kalau apa ini? Hadyu. Mahillah. Apa tadi? Mahillah ya? Mahillahu. Mahillahu. La mahalla. Mahillah. Apa? Mahillah. ada. Mahillah. Ini boleh diartikan bentuk apa ini? Bentuk isim zaman sama makan. Kalau mahillah penyembelihan. Kalau mahalla pada tempat penyembelihan. Kan isim makan sama isim zaman. Iya. Mahillah, mahalla. Gitu dia. Kalau yang tadi sudah Ibu terjemahkan, saya lihat pamastaisara, apa tadi terjemahnya? Maka Di atas? yang Mudah didapat. Apa yang mudah? Gitu. Mudah didapat. Ini yang mudah didapat itu di taisara itu. Mudah mendapatkannya. Mudah mendapatkan. Apa yang mudah, jadi maka apa yang mudah dia apa kan gitu. Ya. Dari sejenis sesembelihan. Jadi sudah disiapkan itu. Kalau dihambat, tapi dengan catatan belum boleh. Belum boleh karena kan belum selesai dia. Biasanya mencukur itu apa gunanya di ibadah haji sama umrah itu mencukur? Apa arti tahallul? Boleh. Merontokkan. Syaratnya Kenapa syarat haji itu kan ada sampai tahallul. Membuang. Karena sebelumnya karena dia ihram. Ihram, jadi setelah itu boleh tahal. Ya kan ihram kan ada masih dalam larangan haram. Nah, kalau ihram kan masih dalam haram, dalam ada syarat, peraturan. masih dalam syarat. Nah, kalau dalam peraturan syarat. Kalau tahallul Boleh. berarti sudah boleh pakai baju. Ya sudah lepas, sudah selesai. Sudah lepas. Ya boleh kembalikan itu artinya. Jadi nanti kalau terhalang, ini sudah terhalang. Taruhlah sudah ada yang mudah dari apa namanya hewan ternak. Kalau begitu langsung aja lah cukur kita, jangan. Salah saya jawab ya cukur selanya. Nah gitu ya. Sampai sini dulu ya. Jadi itu makanya saya pun terasa kalau nanti diterangkan nggak cepat-cepat, ya nggak dapat. Ini orang mau berangkat haji nih, itu maka yang ingatkan saudara kita yang perlu diingat sangat lillah ya. Lillah. Waktu manasik tuh harus jelas. Ya waktu manasik disebutkan lillah. Kalau lillah ada lagi apa? Mendongkol, ada lagi apa macam-macam? Nggak ada lagi. Ada. Kenapa ya? Karena dia peralasi mau mati menghadapi akhirat. Kan mau menghadapi akhirat itu. Labbaik katanya. Aku penuhi janji. Aku mau mati. Nah, balik ke Indonesia. Kalau enggak apa. Jadi itu terserahlah, itu makanya dipahami dengan lillah. Coba kita baca sampai sini aja coba. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Coba diulang, dinyanyikan boleh?
wa Atimul atimul hajja hajja wal wal umrata lillah. lillah. Terus Fa in usirtum aisara minal had wala wala sampai situ Pak. Mahillahu. Ya, Wah, jadi teman kita mau berangkat haji. Ini nampak Ibu Didi pakai Oh iya, pakai itu, Bu. masih pakai Lampu-lampu. perban ya Bu Didi ya. Pakai tutup. Tapi bisa Ibu baca ya. Alhamdulillah. Alun, Sab. Hah? Alun, Lai. Masih kabur sebelah kanan kau baru. yang mau Ada cairan yang dimasukkan. Iya, iya. Tak sama dia nampak kamu Gas dokter. ya. Iya, iya. Yalah. Cepat-cepat Sehat, Bu. pergi ke Makkah. Ah, Nikmati Bilang saja. sama-sama teman. Wal umrata lillah. Samul hajja lillah. Kalau umrah kisian wa atimul Umrata lillah. umrat lillah. Apa tuh ya? Baru terang. Nggak connect lain. Apa tuh? Apa yang disebutkan kalau coba? Nggak bunyi. Halo, lihat ada nggak? baik Baik, Pak. Pak. Yang putih-putih, Pak. Alay. Putih-putih. Kalau orang mau pergi, ya putih-putih. Nah, bertanya apa tuh? Sempurnakanlah ibadah hajiku betul-betul karena Allah. Ya. Kalau orang pergi umrah, disalami pula. Waktu kemarin Bu Sabrina sama Pak Edi mau pergi, la yada wa atim Wa atimulillah. Putus-putus suara Pak. Saya dah bosan putih-putih deh, Sab. Ya, saya putus-putus aja Bu. Nggak kedengar suara Pak dah. Ini dah. Mungkin apa penutupan. Sinyal mungkin apa di Aceh ya. Iya, oh iya. Halo, Pak Edi. Lihat terdengar tadi. Mati. Putih, Halo. Pak. Wilayah Timur, Pak. Nah, Putih-putih, Pak. halo Pak Edi. Ya. Ini Halo. Halo. Putih-putih. Ustaz, Ya. terang, Pak? Mati-mati. Apa putih-putih? Iya, Pak. Mari berdoa. Jadi kalau orang berangkat nanti apa? Orang saudara haji wa atimul hajja lillah. Kalau umrah
wa atimmu lillah. Mari. Allahumma Allahumma Faqihna faqihna fid fid wa din 'allimna al-hikmah Alimna ta'wil hikmata wa wa ta'wil 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Ilal liqa. silal liqa. Assalamualaikum. Selamat jalan-jalan, Pak. Fantasiru fil ard. Walah, mati Allah. Allah fikum. Jalan. Oh, jaringan internet tuh. Nah, itu siapa tuh? Oh, si Noval. Ada no, Bu. Noval. Ada. Pak Bet kalau ada suara ada Rami. Gurunya di kanan. Suhunya di kanan. Pak Bet. Besok Pak khatam Quran. Waalaikumsalam. Sab, besok khatam Quran anak-anak Sab.